Bab 1701, Poseidon Trisula. Sejumlah besar makhluk merah tua dimusnahkan di bawah tembakan artileri yang menakutkan, dan berubah menjadi energi mayat hidup untuk kembali ke alam merah. Bala bantuan manusia ada di sini. Armada Kosmik Federasi Douluo akhirnya tiba. Dua armada kosmik pertama muncul. Di bawah kepemimpinan kapal induk, mereka perlahan-lahan muncul di medan perang. Tembakan artileri jarak jauh yang kuat tiba-tiba menghentikan invasi skala penuh ke Crimson Realm. Meskipun mereka masih bisa kembali sebagai energi undead, tidak mungkin lagi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Jika Crimson Mother masih belum memahami apa yang terjadi saat ini, dia tidak pantas menjadi eksistensi yang melawan alam semesta. Federasi Douluo tiba-tiba bersatu denganmu. Di mata Ibu Merah, cahaya yang sangat jahat tiba-tiba muncul. Ini memang di luar dugaannya. Yang pertama karena, walaupun dia tahu sesuatu tentang manusia, menurutnya dia sudah mencapai level ini, yang tidak bisa disaingi oleh manusia. Di dunia manusia, bintang Douluo memiliki tingkatan yang baik, tetapi dalam hal tingkatan kehidupan, yaitu, pada tingkat langit dan bintang, jauh lebih buruk daripada langit dan bintang dalam hal kehidupan total. Perlombaan seperti itu bisa berdampak besar pada dirinya sendiri. Seberapa besar ancamannya? Satu-satunya hal yang membuatnya tertarik mungkin adalah aura yang ditinggalkan oleh Raja Dewa di sana. Terlebih lagi, Federasi Douluo dan Federasi Longma selalu dalam keadaan bermusuhan. Penampilan dan keberadaannya sendiri tidak mengancam Federasi Douluo. Oleh karena itu, dia benar-benar tidak tahu mengapa Federasi Douluo dan Federasi Longma bercampur. Kedatangan armada ketujuh yang tiba-tiba terakhir kali, melancarkan serangan, yang membuatnya harus mundur sementara. Dia sangat aneh. Tetapi karena dia akan menelan langit dan bintang, dan juga tenggelam dalam kenikmatan menelan langit dan bintang, dia tidak banyak berpikir. Dalam kesadarannya, naga dan suku Tianma benar-benar menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Tetapi pada saat ini, manusia muncul kembali, dan itu juga mengingatkannya pada saat terakhir. Dia juga menghadapi Guyuena terakhir kali, tetapi Guyuena pada saat itu tampaknya tidak sekuat sekarang. Dan kali ini, manusia datang dengan dua armada kosmik, dan karena kedatangan mereka, kelebihan mereka yang telah hancur telah banyak ditiadakan. Kamu manusia, apa kamu hanya ingin dihancurkan? Awalnya, aku bahkan tidak berpikir untuk memangsa kamu. Karena kamu tidak lagi memenuhi syarat. Crimson Mother berkata dengan dingin, tapi sekarang, akhir dari langit dan bintang-bintang akan berakhir, juga hal yang sama akan menjadi akhir ceritamu. Petik 2. Tang Wulin berkata dengan sungguh-sungguh, keberadaan Crimson Realm adalah musuh semua makhluk. Ini terlepas dari ras. Jika Anda ingin menelan Federasi Douluo kami, maka pertama-tama kami harus mengalahkan kami. Bagaimanapun, kami bukan. Keberadaan seperti Anda akan diizinkan untuk mencapai alam dewa. Itu tidak mungkin di masa lalu, tidak sekarang, dan tidak mungkin di masa depan. Petik 2. Sambil berbicara, dia perlahan mengangkat tangan kanannya, menggenggamnya di ruang hampa. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba menyala di telapak tangannya, dan perasaan aneh muncul di seluruh ruang. Itu adalah perasaan yang sangat mendalam, bahkan Ibu Merah yang siap menyerang mau tidak mau berhenti ketika dia merasakan nafas ini. Dia hampir melontarkan suaranya, Poseidon Trident. Tang Wulin, yang memegang cahaya keemasan di tangannya, juga terkejut untuk beberapa saat, melihat ke arah Ibu Merah dengan sedikit terkejut. Pada saat ini, di telapak tangannya, tombak emas muncul perlahan, dan trisula emas muncul. Dalam sekejap, seluruh ruangan tampak sedikit berfluktuasi. Tampaknya telah bergabung dengan Tang Wulin dalam sekejap. Wajah Ibu Merah tua berubah drastis, dan matanya penuh dengan kecemburuan yang dalam ketika dia melihat Tang Wulin. Artefak super, itu juga artefak super. Namun, artefak super di tangan Tang Wulin ini tidak sama dengan artefak super di tangan naga surgawi pertama dan kuda surgawi pertama. Karena, Trisula Sagot ini adalah alat ultra sakral yang digunakan oleh Raja Dewa sejati, dan itu benar-benar keberadaan yang telah dipelihara oleh roh surgawi para dewa selama bertahun-tahun. Dan mantan pemiliknya adalah Raja Dewa yang sangat kuat. Sama seperti artefak yang berbeda, beberapa tidak ternilai harganya, dan beberapa bahkan tidak diperhatikan. Artefak super juga memiliki hierarki. Tidak peduli bagaimana Anda membedakannya, Sagot Trident di tangan Tang Wulin ada di level teratas. Melihat Sagot Trident di tangan Tang Wulin, bahkan Guyuena tidak bisa menahan diri untuk tidak kesurupan saat ini.
Dia masih ingat dengan jelas ketika dia dan Tang Wulin bergabung untuk melawan Sage of the Abyss. Kekuatan bijak jurang jelas lebih kuat dari mereka, tetapi mereka hampir tidak bisa menahannya dengan Trisula Seagot ini. Pada saat-saat terakhir, perasaan Dewa Seagot Tang San yang melekat pada Sigat Trident bahkan secara paksa mengendalikan penguasa abis, yang memungkinkan penguasa pesawat untuk menghancurkannya dengan satu pukulan, mengakhiri malapetaka. Itu juga menghidupkan bintang Douluo, memungkinkan planet yang akan ditingkatkan. Pada saat ini, Tang Wulin sekali lagi merilis Sigat Trident, dan sekali lagi mengambil kendali atas artefak super ini, yang tidak diragukan lagi mengejutkan semua orang yang hadir. Di kejauhan, di dalam kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas yang muncul dalam kegelapan, Ling Zichen tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya setelah melihat artefak super ini. Dia sepertinya melihat adegan ketika semua orang bertengkar bersama. Dia benar-benar kembali. Tang Wulin perlahan mengangkat trisula emas di tangannya. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan lembut dan supernatural dari trisula. Saat itu, karena tingkat kultivasinya, dia tidak bisa menggunakan kekuatan alat super divine ini sama sekali. Keluar, dan sekarang dia mungkin sudah mulai memiliki kualifikasi ini. Cahaya ilahi di matanya melihat ke arah Ibu Merah, dan melangkah perlahan di kehampaan. Tiba-tiba, trisula Seagot bersinar terang, dan cahaya keemasan yang lembut akhirnya mengecilkan darah merah yang luar biasa, dan aura Tang Wulin terus meningkat. Dengan peningkatan Gu Yuena, dia setengah langkah Raja Dewa. Tingkat kultivasi menjadi stabil, dan semburan raungan naga yang dalam terus mengaum di sekitar tubuhnya. Bunuh, Tang Wulin berteriak, sebenarnya menyerang Ibu Merah atas inisiatifnya sendiri. Murid Crimson Mother yang terbatas kembali normal, dan dia akhirnya bergerak. Alam merah di bawah tubuhnya dengan cepat terpisah dari tubuhnya, dan tubuh aslinya yang besar dengan cepat menyusut menjadi seukuran Tang Wulin. Di atas bilah bulan di tangannya, lampu merah meledak, hampir seketika di depan Tang Wulin. Trisula emas berputar di tangan Tang Wulin, menggambar busur cahaya yang aneh, dan lingkaran cahaya itu tampak bergema secara tidak teratur, menutupi tubuh Ibu Merah Muda. Mata Crimson Mother memadat, dan tubuh yang awalnya secara agresif berhenti sesaat, dan Moonblade di tangannya terpotong seperti kilat, memotong lingkaran cahaya yang tampaknya lembut satu persatu. Itu tidak sekuat menghadapi kursi pertama naga dan kursi pertama kuda. Kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma tidak berani mengabaikan, mereka berjalan keluar dari kedua sisi, dan menyerang kedua sisi Ibu Merah pada saat yang bersamaan. Mereka sangat terkejut saat ini, karena mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa Ibu Merah tampaknya sangat cemburu pada manusia ini. Kau tahu, Ibu Merah berada di level Raja Kuasi Dewa saat ini. Kultivasi manusia-manusia untuk sementara dinaikkan ke alam Dewa Raja setengah langkah, tidak lebih kuat dari mereka, dan lebih lemah dari mereka dalam hal intensitas energi, tetapi itu hanya membuat Ibu Merah merasa berhati-hati, kekuatan lawan, mungkin artefak super itu. Warna keserakahan melintas dari mata kursi pertama Tianlong, tetapi serangannya tidak berhenti. Emas merah suanyan dari pedang klan naga di tangannya pecah dalam sekejap, memotong ke sisi Crimson Mother. Di sisi lain sisi, semangat juang Tianma juga meledak. Gabungkan kekuatan dari 3 pembangkit tenaga listrik dan secara bersamaan bunuh Crimson Mother. Gu Yuena memegang tombak naga perak di belakang, menggunakan tombak naga perak sebagai tongkat, dan menggunakan kekuatannya sendiri untuk meningkatkan 3 kekuatan untuk mencapai tingkat Raja Dewa setengah langkah. Evolusi inti Raja Naga Perak, dan keterampilan magis ditelusuri ke alam semesta. Yang memotivasi adalah kekuatan alam semesta, menggunakan diri sendiri sebagai titik dasar untuk meningkatkan pasangan. Pada saat ini, dia seperti master roh tambahan, tetapi kekuatan peningkatannya sangat besar. Bab 1702, Larangan 10.000 Dharma Dragon King Break. Boom, Moonblade akhirnya memotong halo terakhir dan bertabrakan dengan Seagot Trident di tangan Tang Wulin. Tang Wulin hanya merasa bahwa kekuatan menelan horor yang tak tertandingi tampaknya telah berubah menjadi binatang buas raksasa untuk menelan dirinya sendiri. Tingkat Crimson Mother of the Kuasogat King terlalu kuat, bahkan Golden Trident tidak dapat sepenuhnya menghilangkan kekuatan ini. Kekuatan yang ditelannya telah ditafsirkan secara ekstrim olehnya. Sosok Tang Wulin meledak, baju besi di tubuhnya meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan naganya meletus. Segala sesuatu di sekitar tiba-tiba menjadi sedikit redup, tetapi cahaya berdarah di langit tiba-tiba mengeras sejenak. Crimson Mother hanya merasa bahwa energi Crimsonnya tampaknya terkurung pada saat ini,
dan semburan asli sebenarnya stagnan. Bagaimana kepala naga dan kursi pertama kuda surgawi melepaskan tabu seperti itu? Pedang klan naga dan pedang suci kuda surgawi ditebang hampir secara bersamaan. Ah, Crimson Mother menjerit, dan kesadaran yang menakutkan langsung keluar. Kedua kepala yang terkejut itu mengeluarkan darah dari mulut dan hidung pada saat yang bersamaan, dan serangan yang terputus juga semakin melemah. Detik berikutnya, lingkaran cahaya merah tua meledak dari tubuh Ibu Merah, tiba-tiba menerbangkan mereka karena terkejut. Baik pedang naga dan pedang suci kuda surgawi hanya meninggalkan jejak di tubuhnya. Saat ini, cahaya gelap yang bersinar dari ujung trisula emas Tang Wulin menghilang. 10.000 tahun yang lalu, hukum terlarang Kaisar Naga dari benua Megatron Douluo sekali lagi muncul di tangan Tang Wulin. Melarang 10.000 naga untuk dihancurkan. Dengan basis kultivasi Raja Dewa setengah langkah saat ini, dia benar-benar membatasi Ibu Merah dalam waktu singkat, memberikan 2 kesempatan pertama untuk membuat, meninggalkan jejak padanya untuk pertama kalinya. Dan lingkaran cahaya yang ditebas dengan hati-hati oleh Ibu Crimson sebelumnya adalah kekacauan sihir kendali paling kuat dari Tang Wulin. Inilah keterampilan magis kuat yang diwarisi dari generasi dewa tertinggi Raja Sagot Tang San. Tang Wulin tidak berhenti pada saat yang sama ketika 2 kursi utama terguncang terbuka. Cahaya keemasan di tubuhnya sudah bersinar ekstrim, dan semua cahaya keemasan terkondensasi ke Sagot Trident di tangannya. Dan ruang dan waktu sekitarnya benar-benar mengeras pada saat ini. Crimson Mother, yang baru saja membuat 2 kursi pertama tertegun, berhenti lagi, meskipun itu hanya sesaat, tapi cahaya keemasan yang cemerlang telah dipotong dengan keras satu demi satu, dan pedang cahaya keemasan besar telah mencapai dirinya di dalam sekejap. Bagian atas kepalanya, tebasan Raja Naga Ruang dan Waktu Terlarang. Gaya kedua dari hukum terlarang Kaisar Naga. Tang Wulin belum pernah menggunakan metode terlarang Kaisar Naganya sendiri selama puluhan ribu tahun, tetapi saat ini, menggunakannya di bawah peningkatan asal mula alam semesta, sebenarnya ada rasa kenikmatan yang berhubungan dengan darah, dan melonjaknya, basis kultivasi ada di Dewa Laut, dengan peningkatan Trisula, kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya meletus, dan waktu dan ruang di sekitarnya sepertinya berada di bawah kendalinya. Murid Crimson Mother langsung membesar, tapi pada saat ini, warna aneh muncul di sudut mulutnya. Dengan letupan tubuhnya terbelah 2 oleh potongan ini, tapi kemudian berubah menjadi 2 pita merah tua untuk dibelah, dan pada saat yang sama dikejar ke arah 2 kepala besar yang diguncang kembali. Tidak bagus. Mata Tang Wulin stagnan, tetapi saat ini, dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan. 2 ibu merah tua muncul pada saat bersamaan. Bila bulan di tangannya masing-masing menghantam kursi pertama Tianlong dan Tianma. Saat ini, ada celah dalam basis budidaya. Naga langit pertama hampir tidak bisa meledakkan api mendalam emas merahnya sendiri, memblokir serangan dengan pedang klan naga. Darah menyembur deras di mulutnya, tapi dia akhirnya menahan pukulan yang meledak saat ini. Tapi kursi pertama Pegasus di sisi lain tidak seberuntung itu. Pedang suci kuda surgawi di tangannya digunakan hampir secara instan, dan armor pertahanan tingkat Dewa Super di tubuhnya tidak dapat sepenuhnya memblokir tebasan Moonblade, celahnya dipotong terbuka, dan separuh tubuhnya dibelah. 2 sosok ibu merah tua yang terpisah bergabung menjadi satu pada saat berikutnya, muncul kembali di depan Tang Wulin, bila bulan menebas, dan cahaya pedang berdarah merah datang tepat di depan Tang Wulin. The Crimson Mother of the Kuaso God King level sebenarnya sangat kuat. Pada saat ini, baik konstelasi pertama Tianlong maupun konstelasi pertama Pegasus telah memahami bahwa ketika Tian Hexing pertama kali bertemu dengan mereka, meskipun domain Crimson pada saat itu belum menelan Tian Hexing, ia diwakili oleh Crimson Mother. Kekuatan yang keluar juga harus disembunyikan. Sekarang dia benar-benar menunjukkan kekuatannya tanpa syarat. Ini juga keyakinan bahwa dia berani memimpin alam merah untuk menyerang secara langsung ketika dia tahu bahwa semua kekuatan Federasi Longma berkumpul di sini. Pada saat ini, 9 warna cahaya dengan perak sebagai inti dari 2 yang pertama meledak dengan gila-gilaan. Di antara 9 warna, bunga-bunga hijau, dan warna-warna lain tampaknya telah menjadi lembarannya. Cahaya virus lembut membawa kedua semburan kesejukan kepala besar dan perasaan misterius yang tak terlukiskan. Entah itu luka shock di kepala Tianlong atau bagian kepala Tianma yang terputus, di bawah sinar lampu hijau, hampir semua itu kembali normal dalam sekejap, dan kekuatan tempur mencapai puncaknya lagi. Ketertelusuran alam semesta Silver Dragon King lebih dari sekedar peningkatan.
9 atribut dan 9 asal semuanya terkandung di dalamnya. Berubah bersama dengan pikiran Gu Yuena. Tangan Tang Wulin, seagot trident menunjuk ke depan, dan segala sesuatu di sekitarnya tiba-tiba menjadi ilusi. Tak terlihat, ada semacam energi aneh yang terikat, menindas Ibu Merah seperti langit, dan sosoknya sendiri sudah berkedip dengan hebat. Setelah keluar, itu bergegas menuju Ibu Merah seperti meteor emas. Crimson Mother menghantam 2 serangan besar dengan 1 pukulan, dan telah menderita tebasan Kaisar Naga sebelumnya, dan itu agak stagnan. Pada saat ini, penghindaran tidak bisa dihindari, dan bentuk ketiga dari metode terlarang Kaisar Naga Tang Wulin disambut secara frontal, yang melarang Kaisar Naga biasa. Gelombang energi mengerikan, ledakan meledak, dan fluktuasi energi yang meletus dalam sekejap bahkan tidak kalah dengan pukulan penuh hari sebelumnya dan armada. Seluruh alam semesta sepertinya bergetar karenanya, gelombang kejut yang hebat menyapu sekeliling, dan banyak orang kuat di sisi lain turbulensi harus bergegas untuk bertahan dengan semua kekuatan mereka. Cahaya virus muncul di Tang Wulin yang terbang terbalik, dan Gu Yuena muncul di belakangnya dari udara tipis dan memeluknya. Keduanya memiliki darah yang sama, dan mereka adalah pasangan terdekat. Pelacakan kosmik Gu Yuena memiliki efek terbaik padanya, dan luka-luka Tang Wulin telah meningkat pesat. Crimson Mother di sisi lain menghilang begitu saja. Seluruh Crimson Realm tiba-tiba melonjak, dan 2 lampu merah meledak dan langsung menuju ke armada luar angkasa dari 2 federasi Douluo. Melihat adegan ini, Tang Wulin, Gu Yuena, dan 2 kursi pertama terkejut. Saat menghadapi 4 lawan setengah langkah mereka di level Dewa Raja, Ibu Merah juga dapat memperhitungkan armada kosmik, dan kekuatannya benar-benar sedalam jurang yang tak terduga. Tidak hanya itu, beberapa makhluk merah tingkat Dewa Super yang awalnya bertarung melawan suku Naga dan Tianma juga bermandikan cahaya merah, dan perawakan mereka tumbuh seketika, dan dalam sekejap mata mereka telah berubah menjadi kengerian ribuan orang, meter panjangnya. Ada, dan langsung bergegas ke armada luar angkasa Federasi Douluo. Memimpin 2 armada besar yang datang untuk mendukung sebelumnya, salah satunya adalah armada ke-7 yang dikomandoi oleh Jenderal Bailing. Meskipun kini telah menjadi menteri militer generasi baru, ia masih bertanggung jawab atas komando armada ke-7 untuk saat ini. Armada lainnya adalah armada ke-5. Dihadapkan dengan serangan Crimson Realm, kedua armada semuanya terhenti. Di permukaan kapal induk, perisai cahaya besar langsung disangga, dan di dalam perisai cahaya, titik-titik dasar cahaya berkedip. Raungan sengit terdengar di permukaan perisai, dan titik cahaya di dalamnya tiba-tiba berkedip dengan gila, memisahkan dan melarutkan dampak yang menakutkan. Namun meski begitu, 2 armada besar juga bisa merasakan kekuatan melahap yang dibawa dari energi alam merah, dan tiba-tiba merampas sebagian kekuatan melahap milik kapal perang. Crimson Domain memang berevolusi, dan kemampuan yang ditunjukkan sejak saat ini berbeda dari terakhir kali saya menghadapinya. Terakhir kali ia menghadapinya, ketika ia menghadapi serangan energi yang cukup kuat, ia akan menderita gangguan pencernaan dan tidak bisa menelannya untuk sementara waktu. Saat ini, kecepatan transformasi menelannya jauh lebih cepat, dan belum mampu menelan. Di saat yang sama, kecepatan pemulihan makhluk merah tua juga menjadi lebih cepat. Bab 1703, Ancaman Trisula Poseidon. Setiap makhluk merah tingkat Dewa Super memiliki kemampuan untuk bertransformasi, dan sangat kuat untuk menunjukkan kekuatan super mereka. Baik menghadapi Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus, atau menghadapi armada kosmik, mereka bisa berdiri kokoh dan tertindas. Tang Wulin tidak punya banyak istirahat. Jika mereka tidak bisa melibatkan Ibu Merah dan membiarkan Ibu Merah mengendalikan alam merah untuk berpartisipasi dalam pertempuran lain, maka itu akan menjadi bencana bagi pihak lain. Menarik napas dalam-dalam, seagot trident di tangan Tang Wulin menjadi cerah kembali. Gu Yuena mengangguk kepadanya. Saat berikutnya, cahaya keemasan di tubuh Tang Wulin dilepaskan, dan cahaya 9 warna yang menelusuri asal mula alam semesta juga meningkat menjadi ekstrim. Trisula emas di tangannya tiba-tiba jatuh, berubah menjadi gerakan putus asa, dan terbang lurus ke arah alam merah. Dengan Trisula emas sebagai pusatnya, halo di sekitarnya bergelombang dan mengembang seperti pusaran air. Di mana lingkaran cahaya emas lewat, energi dari domain merah tua jelas terpengaruh dan dihancurkan, dan perubahan aneh terjadi. Itu adalah disintegrasi yang tidak dapat diubah. Di depan artefak super level seagot trident, bahkan energi mayat hidup dari alam merah tidak dapat dihidupkan kembali.
Naga langit pertama dan kuda surgawi pertama juga memulihkan lebih dari setengahnya di bawah perawatan melacak asal mula alam semesta, dan dengan cepat berkumpul ke Tang Wulin dan Gu Yuena, satu kiri dan satu kanan, menghalangi sisi mereka. Saat ini, di antara 4 pembangkit tenaga listrik, yang paling penting bukanlah Tang Wulin dan 2 kursi pertama, yang telah berada di medan perang depan, tetapi Gu Yuena, yang melakukan penelusuran alam semesta. Di antara mereka berempat, orang yang benar-benar telah mencapai level Raja Dewa setengah langkah saat ini hanyalah Gu Yuena yang telah sepenuhnya membangkitkan garis keturunan Raja Naga Perak. 3 lainnya hanya mampu mencapai setengah tingkat Raja Dewa di bawah peningkatan ketertelusuran kosmiknya. Terlebih lagi, penelusuran kosmik tidak hanya memberi mereka peningkatan, tetapi juga sangat meningkatkan kemampuan pemulihan mereka. Hal yang paling penting adalah bahwa bahkan jika mereka dipukul keras oleh Crimson Mother tidak dapat menelan kekuatan mereka sebelumnya, yang mana membuat Sand the Red Mother tidak bisa melemahkan mereka, tapi hanya bisa mencoba menghancurkan mereka dalam pertarungan dengan mereka. Melihat Trisula emas telah mencapai bagian depan alam merah, cahaya dan bayangan bersinar, dan sosok Ibu Merah sekali lagi mengembun di luar alam merah. Dia benar-benar tidak berani membiarkan Trisula emas menghantam domain merah. Trisula emas memiliki nafas Raja Dewa di atasnya, yang berada di luar domain merah saat ini. Setelah terkena Trisula emas, maka mungkin ada disintegrasi energi undead. Jika disintegrasi ini menghasilkan reaksi berantai, ia tidak akan mampu melahirkan Crimson Mother. Seperti yang dia katakan sebelumnya, Crimson Realm saat ini sebenarnya ditolak oleh hukum alam semesta. Ketika ditolak oleh hukum alam semesta, berbagai masalah akan muncul, misalnya nasib buruk adalah yang terpenting. Trident Poseidon adalah artefak super yang dapat menghancurkan, menelan, dan energi abadi. Jika hanya memusnahkan sebagian dari energi wilayah Crimson, itu tidak dapat diterima, namun, wilayah Crimson juga dibagi menjadi beberapa wilayah dan memiliki inti penting. Jika terkena, secara tidak sengaja, hal itu dapat menyebabkan masalah besar di Crimson Domain. Crimson Mother tidak berani bertaruh pada keberuntungan, karena keberuntungan tidak bisa berpihak padanya sama sekali, jadi dia hanya bisa muncul. Moonblade menyapu, dan disertai dengan raungan lain, seagot trident ditembakkan. Tetapi tujuan Tang Wulin juga telah tercapai, menariknya ke medan perang lagi di sini, sehingga dia tidak punya waktu untuk menjaganya. Mengangkat tangannya untuk mengingat seagot trident, mata Tang Wulin berbinar, dan dia bergegas ke Ibu Crimson lagi. Sebagai pewaris garis keturunan Raja Naga Emas, dia adalah yang terkuat dalam hal kemampuan bertarung dan kemampuan pemulihan diri. Geng Naga melindungi tubuh, bahkan jika Ibu Merah ingin memberikan luka berat padanya, itu bukanlah tugas yang mudah. Meskipun Naga Langit pertama juga kuat, dia masih tidak bisa dibandingkan dengan Raja Naga Emas, yang merupakan setengah dari garis keturunan Dewa Naga, setelah garis keturunan Raja Naga Api. Pegasus pertama jelas lebih lemah saat ini. Medan perang di pihak mereka sekali lagi menemui jalan buntu. Ada juga huru hara di medan perang utama di sisi lain. Setelah armada Tianhe dan 2 armada utama Federasi Douluo memasuki medan perang, mereka akhirnya benar-benar memblokir invasi makhluk merah di wilayah Crimson. Makhluk merah yang lebih lemah terus-menerus terkoyak di depan tembakan kapal perang. Masih lebih banyak makhluk merah yang muncul. Meski menahan serangan Crimson Realm saat ini, bagi pemain kuat di lapangan, tidak ada yang bisa bersantai. Alasan terpenting adalah tertelannya Crimson Domain. Dalam domain Crimson yang berevolusi, kemampuan untuk menelan ada di mana-mana. Di medan perang, itu seperti bernapas terus-menerus. Setiap kali Anda menarik napas, tidak hanya kematian yang disebabkan oleh makhluk merah tua yang mati dalam pertempuran. Pada saat yang sama, ada juga energi yang dilepaskan dalam pertempuran antara Federasi Kuda Naga dan Federasi Douluo di medan perang. Apakah itu energi kapal perang atau energi pembangkit tenaga kelas Dewa Super itu sendiri, mereka akan dihisap sebagian, meskipun di bawah kendali yang disengaja setiap orang, hanya sebagian kecil yang akan tersedot. Namun, melahap alam merah tidak berhenti, itu terus-menerus. Hal ini membuat perasaan semua orang menjadi sangat jelas. Jika Anda terus bertarung, alam merah tidak akan melemah dan ditolak, dan bahkan mungkin menjadi lebih kuat karena energi yang menelan mereka. Ini masalah terbesar. Pesawat penelan energi sekarang sudah selesai, dan sekali itu tidak bisa dilawan di medan perang frontal. Perisai perlindungan dari Celestial Creation di sisi lain mungkin juga tidak bisa menahannya.
Makhluk merah yang bergegas ke perisai pelindung sedang menggerogoti perisai pelindung. Ketika mereka tiba terakhir kali, perisai kejadian masih memiliki isolasi dan efek destruktif yang kuat pada mereka, dan bahkan Ibu Merah tidak berani menyentuh alam merah. Tapi kali ini, setelah daerah Crimson berevolusi, bahkan energi ciptaan bisa diserap sampai batas tertentu, jadi lapisan perlindungan ini sama sekali tidak aman. Pada saat ini, tampaknya seimbang, tetapi semua orang tahu bahwa jika seseorang tidak baik dan dihancurkan oleh alam merah, maka bencana kepunahan akan segera datang. Sebelum Crimson Realm datang kembali, semua pihak benar-benar sudah menilai kekuatan mereka. Tetapi ketika itu benar-benar muncul, semua orang menemukan bahwa penilaian ini masih belum memadai. Crimson Domain lebih kuat dari yang dibayangkan. Ini masalah besar. Jika kamu tidak bisa menahan invasi dari Crimson Realm, itu akan menjadi bencana yang nyata. Dua armada luar angkasa lainnya dari Federasi Douluo sedang dalam perjalanan. Situasi di medan perang tidak menguntungkan bagi Federasi Douluo dan Federasi Longma. Dunia Naga. Lan Xuanyu duduk di atas kepala kerangka Dewa Naga, dan pikirannya berkembang dengan segala jenis energi yang luar biasa. Ini adalah warisan Dewa Naga yang sebenarnya. Ketika tubuhnya benar-benar disempurnakan dan transformasi terakhir selesai, garis keturunan Dewa Naganya akhirnya dimurnikan. Setelah dia menyerap metode budidaya Dewa Naga, dia menyadari bahwa dia lebih jauh dari Dewa Naga yang sebenarnya daripada yang dia bayangkan. Dewa Naga lahir dari sedikit roh sejati di alam semesta, mantan Dewa Naga juga tinggal di pesawat yang mirip dengan benua Douluo. Sebagai keberadaan klan naga pertama, ia terus berkembang dan berkembang. Dalam proses metamorfosis dan evolusi, saya meraba-raba arah promosi saya dan merasakan perubahan evolusi saya sendiri. Selama seluruh proses ini, dia terus berubah. Hal yang menakjubkan adalah di dunia Dewa Naga, ada begitu banyak energi yang berbeda. Ada banyak tempat wisata yang indah. Juga di dunia Dewa Naga, dan wawasan berbeda yang dibawa setiap evolusi kepadanya tercetak di dalam darahnya. Bab 1704, bergegas untuk menyelamatkan. Oleh karena itu, ketika Lan Xuanyu merasakan ingatan ini, seolah-olah dia telah menyelesaikan evolusi dari awal hingga akhir dengan Dewa Naga. Untuk menjadi Dewa Naga sejati, ia harus melalui ujian terus-menerus, seperti Dewa Naga sekali, melalui kesulitan yang berulang-ulang, bukan hanya terobosan energi dan evolusi. Jadi, ketika Lan Xuanyu benar-benar mulai berlatih di sini, dia benar-benar mengerti betapa sulitnya keberadaan Dewa Naga, dan kesulitan dan rasa sakit seperti apa yang telah dialami Dewa Naga sebelum akhirnya menciptakan ras naga. Asal mula klan naga, semua mulai membekas di benaknya, satu-satunya hal yang tidak muncul adalah kehendak Dewa Naga. Namun, Lan Xuanyu, melalui penyerapan dan pengembangan kemampuan Dewa Naga ini, sangat memahami bahwa kehendak Dewa Naga tidak pernah hilang. Bai Xiuxiu dan Jialin juga berkultivasi di pinggiran, direndam oleh nafas Dewa Naga, tingkat kultivasi mereka juga bisa digambarkan 1000 mil dalam sehari. Pada saat ini, Jialin, yang melanjutkan latihannya, tiba-tiba membuka matanya, melihat ke arah Lan Xuanyu di udara, dan kemudian pada Bai Xiuxiu yang sedang berlatih di sampingnya, dengan hormat membungkuk kepada Lan Xuanyu, dan kemudian sosoknya pergi tanpa suara. Lenyap, hanya sebagian dari merek kesadaran spiritual yang bertahan. Tuhan, krisis bintang naga, aku akan buru-buru membantu. Dia memiliki kontrak dengan Tianlong First Seed. Saat First Seed Tianlong mengalami krisis, dia bisa merasakannya untuk pertama kalinya. Selain itu, kontrak antara dia dan kursi pertama Tianlong dirugikan karena Zhang Chujia. Jika Jiang Weiqiang pertama Tianlong meninggal dalam pertempuran, maka meskipun dia tidak akan mati, dia juga akan sangat terpengaruh oleh kontrak. Jialin menghilang, Bai Xiuxiu juga merasakannya, perlahan membuka matanya, dan tampak sedikit terkejut di tempat dia menghilang, dan diam-diam merasakan fluktuasi kesadarannya, baru kemudian dia menunjukkan rasa terkejut di matanya. Meskipun dia telah berkultivasi, dia juga sangat waspada, juga demi melindungi Lan Xuanyu. Menatap Lan Xuanyu yang sedang duduk di atas tulang Dewa Naga, matanya menjadi sedikit kabur. Pada saat ini, 9 warna halo Lan Xuanyu bersinar, dan wajah tampannya menjadi lebih murni, memberi orang sejenis dari perasaan baru lahir. Dan garis keturunannya juga tampaknya terus berubah, di bawah pengaruhnya, garis keturunan Bai Xiuxiu juga terus berkembang, dan kecepatan tingkat kultivasinya sedikit mencengangkan. Jika dia terus meningkat pada kecepatan ini,
tidak akan lama sebelum dia juga akan dipromosikan menjadi basis kultivasi tingkat Dewa Super. Kepergian Jialin tidak diragukan lagi memberitahunya bahwa invasi Crimson Realm telah tiba, dan Dragon Star sedang dalam krisis. Saya hanya tidak tahu apa yang terjadi di medan perang sekarang. Tetapi saat ini, dia tidak akan pernah pergi. Menjaga Xuan Yu adalah hal yang paling penting. Xuan Yu, kamu harus maju. Anda harus menjadi Dewa Naga sejati sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini Anda dapat menyelesaikan semua masalah sepenuhnya. Yang paling dibutuhkan Lan Xuan Yu saat ini adalah waktu. Ketika tubuhnya telah sepenuhnya menyelesaikan transformasi, Bai Xiu dapat merasakan bahwa dia sudah berevolusi ke arah Dewa Naga, tetapi waktu yang dibutuhkan untuk evolusi ini mungkin lebih lama. Itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas. Dengan situasi yang selalu berubah di medan perang, suasana hati Ling Zichen telah kembali normal. Menyaksikan Tang Wulin dan Gu Yuena bertarung melawan Ibu Merah, ingatan di benak mereka terus-menerus muncul. Dia masih penguasa medan perang, masih harapan umat manusia, tidak ada perbedaan dari 10.000 tahun yang lalu. Dia seperti ini 10.000 tahun yang lalu, tapi sekarang dia lebih cerah. Keluarga, bagaimana Anda bisa membuat saya melupakan Anda? Master Pavilion? Oh tidak, Master Sekte, kapan kita akan bergabung dalam pertempuran? Yi Zichen di sebelahnya bertanya dengan suara rendah. Armada ekologis Rek dan Tangmen belum berpartisipasi di medan perang. Ling Zichen berkata dengan sungguh-sungguh, tidak terburu-buru, situasi saat ini di medan perang dapat dipertahankan, bahkan jika kita menambahkan kita, tidak mungkin untuk membalikkan pertempuran dan menang. Dan kemampuan melahap alam merah dapat menelan hampir semua energi. Kita bergabung, hanya mempercepat melahapnya. Ini tidak baik. Kita harus menunggu sampai 2 armada antariksa lain dari Federasi tiba. Sekarang satu-satunya kesempatan adalah memusatkan semua kekuatan dan kemudian meledak sepenuhnya. Anda tidak menemukan armada kelima dan ketujuh. Apakah senjata utama dan mode serangan penuh tidak diaktifkan? Mereka juga menunggu. Wulin dan yang lainnya hampir tidak bisa melibatkan Crimson Mother, dan tingkat energi mereka bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dilakukan oleh Crimson Mother menelan. Tunggu sampai kita terkonsentrasi. Setelah semua kekuatan, pecahnya itu akan menentukan arah perang ini. Petik 2. Yi Zichen segera mengerti. Dengan keadaan Crimson Domain saat ini, banyak dari mereka tidak akan mengubah situasi pertempuran. Paling banyak, mereka akan membuat suasana menjadi lebih baik, dan Crimson Domain akan menghabiskan energi lebih cepat. Jika Anda ingin menggunakan kekuatan yang ada untuk melawan Crimson Realm, satu-satunya cara adalah dengan meledak. Sama seperti saat menghadapinya sebelumnya, gunakan energi yang tidak bisa diserapnya untuk meledak, sehingga menghasilkan damage yang cukup kuat, mengalahkannya, dan menciptakan peluang bagi kekuatan puncak pihak ini. Hanya ada segelintir orang dalam dari strategi ini, dan itu adalah hasil dari Tang Wulin, Ling Zichen, dan yang lainnya yang berdiskusi dengan pemimpin umum Bai Ling dari Tentara Federal. Bahkan tidak memberitahu Federasi Longma. Tidak ada yang tahu apakah ada mata-mata dari alam merah di Federasi Longma. Oleh karena itu, wabah ini semuanya akan diselesaikan oleh Federasi Douluo. Dan selama Naga dan Tianma tidak bodoh, mereka secara alami akan tahu bagaimana bekerja sama pada saat itu. Faktanya, hanya Tang Wulin, Gu Yuena dan Tianlong yang benar-benar dapat mengancam Crimson Realm itu sendiri. Dan yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang membuat Ibu Merah kewalahan. Armada ekologi belum melakukan tindakan apapun, tinggal menunggu kesempatan seperti itu. Kedua armada antariksa Federasi Douluo tiba lebih dulu tetapi tidak sekuat tenaga menyerang. Mereka juga menunggu kesempatan. Crimson Domain lebih kuat dari yang dibayangkan, jadi bagi mereka, mungkin hanya ada satu kesempatan. Tatapan mata Ling Zichen tanpa sadar melihat ke arah bintang naga, meskipun dia selalu tahu keberadaan bintang naga, itu adalah pertama kalinya dia mendekati planet ini. Dia telah tinggal di kota langit abadi, dan tentu saja dia bisa merasakan betapa cemerlang planet di depannya. Tingkat kehidupan itu melahirkan begitu banyak pembangkit tenaga klan naga, begitu banyak pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Terus terang, dia sangat iri. Jika Douluo Xing juga memiliki tingkat kehidupan seperti ini, mungkin. Perasaan melankolis muncul di bawah matanya, tetapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kekuatannya. Ada sesuatu untuk dikatakan, bahkan jika Anda benar-benar, pria itu tidak bisa menyukai miliknya sendiri. Pada saat ini,
cahaya dan bayangan merah menyala tiba-tiba melesat dari arah bintang naga seperti meteor, dan muncul di medan perang hampir dalam beberapa kedipan. Sosok merah menyala muncul. Begitu dia muncul, dia terbang ke makhluk domain merah tingkat Dewa Super. Api yang menyala-nyala itu meletus, dan energi mayat hidup di sekitarnya padam. Itu adalah Cijin Suanyan. Area besar dari api merah keemasan bermekaran keluar di tengah tubuhnya, kemanapun dia pergi, bahkan makhluk merah tingkat dewa yang super gemetar, dan efek melahap dari domain merah terputus seketika. Tetapi pada saat ini, sepasang mata sedingin es melihat ke arah ini, dan mata merah dari ibu merah menatap tubuh Jialin. Tapi di saat berikutnya, sosok merah itu sepertinya menembus kehampaan, dan tiba-tiba di depan Jialin. Ya, dia muncul begitu saja, mengabaikan empat besar di sisi lain. Singkirkan mereka. Bab 1705, Jialin memasuki perang. Tetapi pada saat ini, cahaya perak bersinar, dan sosok perak muncul di belakang Jialin, dan cahaya 9 warna jatuh dari atas kepalanya dan menyelimuti dirinya. Cahaya merah dan cahaya perak berkedip hampir pada saat yang sama, dan ibu merah dan Jialin menghilang ke kejauhan pada saat yang sama. Dua pria kuat di sekitarnya baru saja merasakan getaran yang kuat, tetapi keduanya benar-benar telah menghilang begitu banyak. Sosok perak dengan Jialin muncul di sisi lain, dan bergabung dengan kepala Tianlong. Dan ibu merah telah kembali kepada mereka. Crimson Mother memang memiliki kemampuan untuk menyingkirkan Tang Wulin dan yang lainnya untuk sementara, tetapi dengan cara yang sama, Bu Yuena juga dapat mengandalkan kekuatan ruang di asal mula alam semesta untuk memimpin semua orang melewati kehampaan dan mencapai titik manapun, di medan perang kapan saja. Dalam keadaan melacak asal mula alam semesta, tidak ada yang bisa mengganggu teleportasi ruang angkasa, bahkan Wom Kosong tidak akan bekerja di sini. Karena jejak kosmik telah bergerak maju, kendali unsur Raja Naga Perak telah dinaikkan ke tingkat kendali atribut tunggal cacing kosong. Peningkatan ketertelusuran kosmik terjadi pada Jialin, dan kemudian dia akan dipindahkan kembali. Ibu Merah tidak berani membiarkan orang-orang ini bermain dengan bebas setelah pertemuan, jadi dia hanya bisa kembali. Jialin dan Jiang Wei Qiang Cijin Suanyan, ditambah dengan Tang Wulin dan Seagot Trident dan Silver Dragon Spear dari Gu Yuena, semuanya mampu mengancam keberadaan daerah Crimson. Dia secara alami tidak bisa membiarkan mereka melempar ke medan perang di sisi lain. Jiang Wei Qiang memandang Jialin yang datang di depannya dengan heran. Jialin hanya meliriknya dengan tenang, dan kemudian Cijin Suanyan di tubuhnya menjadi lebih cerah. Saat berikutnya, Cijin Suanyan Jialin tampak membuat dirinya sendiri seluruh tubuh meleleh, berubah menjadi pita merah keemasan cemerlang, dan langsung pergi ke Jiang Wei Qiang. Kursi pertama Tianlong, Jiang Wei Qiang, mengucapkan mantra naga. Ketika pita merah keemasan jatuh, napasnya sendiri tiba-tiba meningkat secara eksponensial. Bahkan tanpa peningkatan dalam asal mula alam semesta, pada saat ini, api pamungkas di tubuhnya sudah dipromosikan ke tingkat Raja Dewa setengah langkah. Gu Yuena terkejut sejenak, tetapi ketertelusuran kosmik yang bekerja padanya dengan cepat berubah, dari 9 warna asli menjadi merah murni. Ketika Jiang Wei Qiang dan Jialin bergabung bersama, itu hampir setara dengan kebangkitan Raja Naga Api di zaman kuno, memiliki kekuatan sejati dari Raja Naga Api. Api ekstrim telah mencapai titik ekstrim, ini adalah keadaan sebenarnya dari Cijin Suanyan, yang kekuatannya meningkat seketika, sehingga Cijin Suanyan tidak lagi membutuhkan bantuan dari luar, dan dia sudah memilikinya. Cijin Suanyan dari Jiang Wei Qiang sebenarnya lahir setelah Zhang Chujia mencuri sepotong darah dari Jialin. Dapat dikatakan bahwa Jialin dipaksa. Karena itu, meski sudah berstatus suami istri, hubungan mereka selalu buruk. Dan pada saat ini, ketika mereka berdua bergabung, yang mereka tunjukkan adalah kekuatan pertama Tianlong dalam kondisi terkuat. Kursi pertama Pegasus memandangnya dengan iri, sebagai pemimpin dari pengendara Pegasus, tentunya dia juga memiliki tunggangan Pegasus sendiri, dan seperti jok pertama naga, tunggangannya juga merupakan istrinya. Tetapi bertahun-tahun yang lalu, istrinya meninggal karena kecelakaan latihan. Meskipun basis kultivasinya masih yang terbaik dari suku Pegasus, tetapi tanpa tunggangannya sendiri, meskipun ada banyak Pegasus dalam suku yang bersedia menjadi tunggangannya, tidak mungkin lagi untuk berintegrasi dengannya dan mengerahkan kekuatan terkuat. Saya sudah di sini selama bertahun-tahun, dan kerinduan akan istrinya di dalam hatinya tidak pernah berkurang. Pada saat ini, melihat Jiang Wei Qiang dan Jialin bergabung, hati menjadi lebih campur aduk. Ada jejak penghinaan di sudut mulutnya.
Crimson Mother tidak memanfaatkan waktu ini untuk menyerang, tetapi malah mengkonsolidasikannya, dan menelan Crimson Realm telah dipulihkan. Bahkan ada rasa keracunan di matanya. Medan perang yang luas ini, ras yang berbeda, energi yang berbeda, setiap jenis energi begitu indah. Sebagai penguasa alam merah, dia dapat dengan jelas merasakan perasaan indah dari setiap energi dalam proses ditelan oleh dirinya sendiri. Ia telah menggunakan menelan sebagai energi sejak awal kelahirannya, oleh karena itu, cara menggunakan energi yang tertelan dan cara membantunya berevolusi dapat dikatakan sebagai keberadaan yang paling dipahami di alam semesta. Oleh karena itu, energi yang berbeda akan menyentuhnya secara berbeda. Terutama setelah basis kultivasi mencapai tingkat Raja Dewa Semu, meskipun kekuatan menjijikkan hukum alam semesta menjadi lebih kuat dan lebih kuat, justru karena dia terlalu dekat dengan tingkat Raja Dewa. Pada saat ini, meskipun dia belum bisa menelan Dragon Star, di medan perang ini, Crimson Realm sebenarnya sudah mulai menyerap kekuatan Dragon Star. Ini adalah kemampuan kuat yang dihasilkan setelah evolusi pesawat, dan ini medan perang setiap makhluk hidup di langit, bahkan nafas orang-orang kuat di depan mereka, energi darah dari klan naga, secara halus ditelan dan diserap oleh alam merah. Lebih atau kurang, tidak ada yang bisa menjadi pengecualian. Satu-satunya hal yang membuatnya benar-benar merasa terancam adalah napas Raja Ilahi pada Trisula Sagot. Selain itu, dia merasa sedikit bisa mengendalikan segalanya. Jadi, dia sama sekali tidak terburu-buru. Di medan perang ini, tidak ada yang bisa membalikkan situasi. Jika Federasi Longma bisa melahirkan Raja Dewa, itu pasti sudah lahir, dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Adapun dari sisi manusia, bahkan lebih kecil kemungkinannya akan ada Raja Dewa. Tanpa Raja Dewa, tidak ada yang bisa menghentikan evolusinya. Perang habis-habisan ini, dia tahu sebelum dia datang, bahwa itu pasti akan terjadi, tetapi perang ini sendiri adalah proses evolusinya, dan hasil dari mencapai titik tertinggi tidak akan berubah. Tang Wulin, Gu Yuena, kursi pertama Tianlong digabungkan dengan istrinya, ditambah kursi pertama Tianma. 5 pembangkit tenaga listrik menghadapi Mother of Crimson bersama-sama. Perlawananmu sia-sia. Apa kau tidak mengerti? Senyuman tipis muncul di wajah Ibu Merah. Kamu telah melahap kekuatan kami, Jiang Weiqiang berkata dengan dingin. Berjuang sekian lama, tentu dia sudah merasakannya. Meskipun energi yang ditelan sangat kecil, mereka dapat diblokir sebagian besar berdasarkan basis kultivasi mereka sendiri, tetapi entah bagaimana mereka akan diseret oleh Ibu Merah Muda. Bunda Crimson tertawa, tawanya sangat menyenangkan, namun dalam tawa tersebut, matanya menjadi semakin antusias, tidak ada yang bisa menghentikan evolusiku. Kamu akan menjadi batu loncatan untuk pembentukan alam Dewa Merah. Kamu akan menyaksikannya, datangnya momen besar. Langit dan bintang memiliki energi kehidupan yang lebih besar dari yang saya kira. Di dalam planet itu, di dalam inti kehidupan planet tersebut terdapat kode untuk evolusi alam semesta. Meski tidak sebaik naga, itu juga tidak banyak perbedaan. Dalam proses melahapnya, saya menyelesaikan evolusi yang paling penting. Sejak saat itu, semua yang saya lakukan menjadi tidak dapat diubah. Saya tidak mundur, alam Dewa Merah harus terbentuk. Biarpun tidak menelan naga langit dan Pegasus, alam Dewa Merah pasti akan berhasil dibangun. Dan menelan semua yang kau punya di sini, bagiku, yang lebih penting, adalah stabilitas alam Dewa Merah, yang menjadi dasar untuk kabur dari hukum alam semesta. Kekuatan semakin kuat setiap saat, sampai saat terakhir tiba. Dan ketika saat itu tiba, tidak ada dari Anda yang dapat mencegah hal ini terjadi. Semua rintangan Anda saat ini tidak lebih dari membiarkan saat ini hanya sedikit lebih lama, tidak ada artinya. Petik 2. Berbicara tentang ini, dia perlahan mengangkat tangannya di kedua sisi tubuhnya, dan cahaya merah tua yang kuat tiba-tiba muncul di belakangnya. Seluruh ranah merah tua sepertinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia benar, Crimson Realm menjadi lebih kuat dan lebih menakutkan sepanjang waktu. Itu terus berubah. Ekspresi Tang Wulin dan Gu Yuena menjadi jauh lebih kental. Mereka tidak menyangka situasi di depan mereka. Evolusi dari Ibu Merah tiba-tiba menjadi begitu cepat, seperti yang dia katakan, sepertinya tidak bisa diubah. Bab 1706, Pemaksaan Armada Federasi Douluo. Tang Wulin berkata dengan acuh tak acuh, Anda tidak dapat membutakan hukum alam semesta. Semua yang Anda miliki berada di bawah kendali hukum alam semesta. Anda menghancurkan langit dan bintang-bintang, pada kenyataannya, Anda tidak mempercepat pencapaian Anda atas alam semesta.
Alam dewa dan menstabilkan pesawat. Itu mempercepat kekalahanmu. Itu membuatmu semakin ditolak oleh hukum alam semesta. Tujuan akhirmu hanyalah kematian cepat. Petik 2. Crimson Mother tersenyum, dan tersenyum jijik. Terserah kamu. Tangulin berkata dengan acuh tak acuh, mungkin bukan hanya kami. Tetapi tidak peduli siapa Anda tidak dapat berhasil. Di alam semesta, Anda hanyalah setetes air di lautan. Bahkan jika Anda menjadi dewa, Anda tidak dapat melawan hukum alam semesta. Untuk keseluruhan sejauh menyangkut alam semesta, bahkan jika pesawatmu yang tertelan membuat alam dewa, itu tetap tidak lebih dari riak. Tidak sulit untuk menghaluskannya. Petik 2. Tawa ibu merah muda menjadi tajam. Kamu benar. Aku benar-benar bukan apa-apa bagi seluruh alam semesta, tapi untuk galaksi kuda naga, dan bahkan untuk Federasi Douluomu, aku akan segera menjadi master terhebat. Setidaknya sebelum hukum alam semesta bisa menjagaku, aku bisa menghancurkan kalian semua, tidak meninggalkan apa-apa. Aku tidak ingin menemukan Federasi Douluomu secepat ini, tapi kau harus memaksanya. Campur tangan, lalu kalian semua mati. Setelah aku kendalikan bintang ganda naga dan kuda, hal berikutnya yang harus dimusnahkan adalah Federasi Douluo Anda. Petik 2. Tangulin perlahan mengangkat seagot trident di tangannya, matanya kembali cerah, matanya sangat yakin, tidak peduli berapa harganya, kami akan menghentikanmu. Tombak naga perak di tangan Bu Yuena juga perlahan diangkat, dan penelusuran kosmik meningkat hingga ekstrim. Dua kursi pertama juga perlahan mengangkat senjata mereka, masing-masing mengumpulkan kekuatan terkuat. Pada saat ini, ruang sepertinya menjadi lebih sunyi tiba-tiba, dan tekanan menakutkan tiba-tiba datang dari segala arah. Anda tidak perlu melihatnya dengan mata Anda. Semua kekuatan teratas ada, dan mereka semua bisa merasakan alasan dari tekanan ini. Armada ruang angkasa kelima dan ketujuh dari Federasi Douluo mulai berubah. Kapal induk armada ketujuh perlahan-lahan didirikan pada saat ini, dan fregat kelas Raja Naga, kapal perang kelas Ares, dan banyak kapal perang kecil mulai berlabuh dengan kapal induk seolah-olah diatur dan digabungkan. Super Mech yang pernah muncul di medan perang dan meledakkan Crimson Realm dengan pukulan mengerikan memulai kombinasi transformasinya lagi. Di armada kelima, perubahannya bahkan lebih aneh, tidak membentuk kemunculan Mesya, atau dengan kata lain, di Federasi Douluo, setiap armada kosmik berbeda. Karena ini mewakili kristalisasi teknologi di era yang berbeda. Deformasi armada kelima telah menjadi melingkar, berbentuk cincin, dan di kapal perang gabungan berbentuk cincin ini, senjata aneh berbentuk cincin juga muncul di dalamnya, dan bagian berbentuk cincin perlahan berubah dari tubuh utama menonjol, jadi dapat dilihat bahwa itu adalah senjata, karena itu sudah mengeluarkan lingkaran cahaya, yang jelas-jelas sedang dalam proses pengisian dengan panik. Kedua armada kosmik berubah dan bergabung pada saat yang sama, dan dalam proses transformasi dan penggabungan, mereka mulai mengumpulkan kekuatan tertinggi mereka. Fluktuasi energi yang menakutkan itu tiba-tiba membuat seluruh alam semesta sedikit lebih tenang. Itu adalah senjata pamungkas yang bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa tidak bisa menolak. Pada saat yang sama, sosok gelap muncul diam-diam dari alam semesta. Itu adalah naga hitam. Mulut besar naga itu perlahan terbuka, dan lapisan riak ungu dan hitam di tubuh terus berdesir dan memancar. Dengan nafas yang menakutkan, ukurannya tidak seberapa dibandingkan dengan dua armada gabungan, panjangnya hanya 3000 meter, namun ketika mulai menumpuk tenaga, aura kehancuran yang dihasilkannya tidak kalah dengan kedua armada tersebut. Menghadapi akumulasi energi yang tiba-tiba ini, bahkan jika dia adalah ibu dari merah tua, wajahnya tidak bisa tidak berubah warna. Ini bukan ancaman dari suku naga dan Tianma, tapi dari manusia Federasi Douluo. Ketika serangan teroris armada ketujuh muncul di medan perang terakhir kali, Ibu Scarlet sudah mengerti mengapa Federasi Longma tidak bisa memenangkan Federasi Douluo bahkan dengan keunggulan kekuatan tempur individu yang begitu besar. Itu karena armada luar angkasa Federasi Douluo jauh lebih maju daripada Federasi Longma. Senjata utama dari kapal perang semacam ini sama sekali bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh sistem pertahanan planet manapun. Saat ini, ancaman dua armada antariksa, atau tiga armada antariksa yang dicek pada saat bersamaan, membuatnya gemetar di sekujur tubuh. Ada ketakutan dalam gemetar ini, tapi ada juga kegembiraan. Ini mungkin level serangan terkuat yang bisa dicapai oleh bioteknologi saat ini di alam semesta. Tidak hanya itu, Ibu Scarlet tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Di alam semesta yang dalam, cahaya dan bayangan secara bertahap muncul.
Hal pertama yang muncul adalah kapal perang yang aneh. Ukurannya sangat besar, dengan panjang lebih dari 10.000 meter, dan itu sangat berat, tapi bentuknya seperti senjata yang dipandu jiwa yang dipandu yang diperbesar berkali-kali, pistol. Moncong besar itu ramping dan lebar, bahkan lebih menakutkan daripada senjata utama di dada Super Messiah of the Seven Fleet. Di moncong besar, ada cahaya terus-menerus berkedip seperti energi yang runtuh, dan nafas energi yang menakutkan membuat Ibu Merah merasa seperti duri di punggungnya. Kapal perang gabungan besar dalam bentuk meriam panduan jiwa ini adalah armada pertama Federasi Douluo. Ketika armada pertama didirikan, Federasi Douluo pertama kali mempertimbangkan seberapa kuat lawan yang akan dihadapinya di alam semesta. Kekuatan ofensif yang benar-benar menakutkan adalah prioritas utama mereka dalam mengembangkan armada ini. Jadi, senjata pamungkas armada pertama adalah melakukan segala kemungkinan untuk memperkuat kekuatan serangan untuk penelitian. Oleh karena itu, armada pertama bahkan merelakan banyak fungsi lainnya. Sebaliknya, Superman of the Seven Fleet sudah pasti lebih maju, karena juga bisa melakukan berbagai kombinasi metode pertarungan. Namun, kekuatan senjata pamungkasnya saja, bahkan armada ke-8 yang terbaru pun tidak bisa mengungguli keberadaan armada pertama. Karena senjata pamungkas First Fleet ini hanya bisa ditembakkan satu kali. Setelah diluncurkan sekali, itu sama dengan memompa energi seluruh armada. Untuk pulih, dibutuhkan 100 jam penuh Federasi Douluo. Juga perlu banyak mengkonsumsi logam langka. Senjata pamungkas armada pertama dibangun dengan cara yang ekstrim ini, dan kengerian kekuatannya dapat dibayangkan. Dan di alam semesta tidak hanya First Fleet saja, tetapi di arah lain juga terdapat kapal perang teroris yang telah menyelesaikan permutasi dan kombinasinya berupa pesawat tempur, dengan pesawat tempur yang sangat besar. Semuanya disajikan sebagai segitiga, sama seperti segitiga langit dan armada. Itu hanya terlihat lebih rumit daripada segitiga langit dan armada. Sayap di kedua sisi telah diperpanjang ke depan untuk menyatu menjadi satu titik. Tidak ada moncong, tepi segitiga dari kapal perang gabungan ini mengembunkan energi secara gila-gilaan, berubah menjadi dua tepi terang yang menyilaukan. Armada ketiga Federasi Douluo. Pada titik ini, armada ruang angkasa pertama, ketiga, kelima, ketujuh, dan 4 dari Federasi Douluo yang datang untuk memperkuat kali ini semuanya telah tiba, dan mereka telah mengumpulkan kekuatan serangan terkuat mereka untuk pertama kalinya. Ketika 4 kapal perang gabungan besar ini, yang panjangnya lebih dari 10 km, muncul di medan perang. Kristalisasi kebijaksanaan manusia dari Federasi Douluo, senjata pamungkas juga telah dirakit. Sejak Federasi Douluo mulai memiliki armada antariksa sendiri, tidak pernah seperti sebelumnya ketika begitu banyak kapal perang dikerahkan bersama-sama dan menunjukkan efektivitas tempur tertinggi mereka. Pada hari-hari itu, ketika menghadapi para elf, hanya 2 armada yang menunjukkan keadaan akhir mereka, dan para elf telah menyatakan penyerahan mereka. Pada saat ini, keempat armada utama semuanya dalam keadaan terakhir mereka, dan mereka benar-benar akan meledakkan serangan terkuat mereka. Sejauh mana kekuatan mereka akan mencapai, saya khawatir hanya alam merah yang dapat mengerti. Bab 1707, sebuah pengetahuan dari umat manusia. Merasakan kebencian dari 4 armada kosmik Federasi Douluo, Ibu Merah, yang selalu berada di atas angin, akhirnya mengubah wajahnya. Kekuatan penindas yang menakutkan dan kuat itu, bahkan jika dia sudah berada di level Raja Kuasi Dewa, dia merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Penindasan ini terlalu kuat di seluruh medan perang, pembangkit tenaga listrik di kedua sisi semuanya menunjukkan kekaguman pada saat ini. Pusat kekuatan Federasi Longma merasakan hal yang sama, Ksatria Naga semuanya adalah eksistensi tingkat Dewa Super, tetapi pada saat ini, mereka sangat merasa bahwa artileri utama yang terbentuk setelah kombinasi 4 armada utama akan menghancurkan perasaan mereka. Bahkan ada ksatria naga yang akan berpikir dalam hati, apakah ini konspirasi manusia untuk membunuh mereka dan alam merah sekaligus? Teknologi manusia, apakah sudah mencapai level seperti itu? Armada Tianhe di kejauhan juga telah menyelesaikan kombinasi dan siap meledakkan serangan terkuat. Mereka telah menerima pesan dari pihak manusia sebelumnya, dan mereka harus menyelesaikan pekerjaan mereka dan memusatkan semua kekuatan superior untuk meledak dan menghancurkan Crimson Dunia. Namun, ketika mereka benar-benar melihat kekuatan 4 armada manusia, ditambah kapal perang Raja Naga Hitam besar yang muncul, mereka hanya merasa menggigil. Meskipun dalam hal ukuran, langit dan armada akan melampaui armada kosmik manusia setelah kombinasi selesai,
tetapi dalam hal intensitas energi, mereka jauh di belakang. Perdana Menteri Tianhe berada di kapal unggulan armada Tianhe, menyaksikan sistem deteksi yang mulai berubah menjadi tanda tanya berdetak di kapal, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Untuk waktu yang lama, klan Tianhe percaya bahwa satu-satunya orang di Federasi Longma yang mampu bersaing dengan manusia dalam hal teknologi, atau bahkan tidak kalah dengan manusia. Tetapi pada saat ini, dia menyadari betapa naif pemikirannya, kepemimpinan manusia dalam teknologi panduan jiwa benar-benar tidak dapat mereka bandingkan. Saat ini, 4 armada kosmik hanyalah setengah dari kekuatan armada manusia. Alam Crimson terasa seperti respons stres. Seluruh bidang mulai menyusut ke dalam dengan hebat, dan cahaya merah darah menjadi lebih terang. Pada saat ini, itu seperti asteroid, bukan itu bentuk pusaran sebelumnya lagi. Mother of Crimson pecah secara serentak, Zhenfei menghadapi 4 pembangkit tenaga listriknya sendiri, dan langsung kembali ke Crimson Realm. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa banyak pembangkit tenaga Crimson Plane yang melawan Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus tiba-tiba meledak dari cahaya merah di sekujur tubuh mereka, dan kemudian berubah menjadi pita untuk meledakkan dengan keras menuju alam merah. Ditembak, Ksatria Naga dan Ksatria Pegasus pasti tidak akan mengejar mereka saat ini, mereka sangat ingin segera meninggalkan medan perang. Bukan seorang Ksatria Naga yang merasa seperti tersapu jaring. Banyak orang kuat dari Federasi Longma meledak ke kejauhan, meninggalkan inti teater sejauh mungkin, agar tidak terpengaruh oleh kekuatan ledakan dari horor berikutnya. Tang Wulin, Gu Yuena, kursi pertama Tianlong, dan kursi pertama Tianma juga terhanyut oleh cahaya perak. Meskipun ruang sekitarnya telah mengalami fluktuasi yang aneh dan kejam saat ini, pelacakan kosmik Gu Yuena jelas memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi, dan diteleportasikan bersama mereka dalam sekejap. Wajah semua orang serius, apakah itu bisa memberikan pukulan fatal pada pesawat merah tergantung pada ledakan penuh berikutnya. Bahkan Gu Yuena dan Tang Wulin tidak tahu seberapa besar kekuatan yang akan dicapai armada kosmik manusia ketika meledak. Pada saat ini, 4 armada kosmik akhirnya menunjukkan taring pamungkas mereka kepada semua pembangkit tenaga listrik yang hadir. Hal pertama yang pecah adalah armada kelima. Cincin besar itu bersinar, dan lingkaran cahaya besar tiba-tiba terbang keluar. Ya, ini adalah lingkaran cahaya, terlihat sangat aneh. Lingkaran cahaya besar dengan diameter hampir 10.000 meter. Lingkaran itu menggambar lintasan yang indah di luar angkasa, seperti lingkaran permainan tradisional, dan terbang langsung ke arah alam merah tua. Yang aneh adalah bahwa Crimson Realm tidak bergerak saat ini, juga tidak mencoba menghindar atau memblokirnya. Melihat halo terbang ke arahnya, semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super hadir, dan mereka semua memiliki kesadaran spiritual yang kuat, dan mereka segera menemukan apa yang salah. Ketika lingkaran cahaya besar terbang ke alam merah tua, kekuatan aneh tampaknya dihasilkan di sekitar lingkaran cahaya besar. Di dalam, warna menjadi lebih dalam, dan tanpa terlihat, tampaknya ada kekuatan hisap khusus, sehingga bola cahaya terkondensasi dari seluruh ranah merah tua mulai berfluktuasi pada saat ini. Lapisan cahaya merah menyerbu ke arah halo, seolah-olah akan diserap. Dan lingkaran cahaya itu juga mencapai puncak alam merah dalam sekejap. Lingkaran cahaya besar itu meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan pada saat berikutnya, sesuatu di dalam lingkaran cahaya itu tampaknya runtuh dengan gila, menyebabkan seluruh alam merah berfluktuasi dengan keras, dan lingkaran cahaya itu tiba-tiba menjadi lebih besar, secara langsung mengubah alam merah yang terselubung di dalamnya. Seluruh ranah merah tua tiba-tiba bergerak liar. Ini adalah senjata utama kombinasi terakhir armada kelima, senjata lubang hitam. Sejauh ini, Federasi Douluo telah menerapkan teknologi ini ke medan perang untuk pertama kalinya setelah menelitinya. Meriam lubang hitam ada sebagai simulasi lubang hitam, dan yang diinginkannya adalah kekuatan untuk menelan dan menghancurkan segalanya. Kompleksitas manufaktur dan waktu uji yang lama dapat dikatakan sebagai 8 armada teratas. Tidak hanya memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan, tetapi juga memiliki kekuatan kontrol yang sangat kuat. Lawan yang dikunci oleh pistol lubang hitam akan tersedot, tertelan, dan roboh secara gila-gilaan saat lubang hitam itu turun. Ketika pistol lubang hitam sedang bereksperimen, tampaknya memiliki efek umum yang sesuai dengan hukum alam semesta. Ini benar-benar akan menghasilkan lubang hitam kecil. Kengerian kekuatan dan kekuatan kontrolnya yang kuat pernah mengejutkan seluruh pemimpin tingkat tinggi Federasi Douluo. Namun biaya pembuatan meriam lubang hitam ini juga sangat besar.
Apalagi setelah satu kali pelepasan, seluruh armada kelima akan dirombak. Itu adalah senjata pamungkas, dan armada kelima hanya dapat melakukan pukulan ini. Setelah satu pukulan, itu hanya bisa diubah menjadi armada biasa untuk terus bertarung, dan tidak bisa lagi mengeluarkan kombinasi serangan super ini. Tidak berkelanjutan, inilah masalah terbesar armada kelima. Namun, kekuatan meriam lubang hitam ini benar-benar menakutkan. Federasi Douluo mengirimkan armada kosmik pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dengan jelas mempertimbangkan situasi yang dihadapi lawan kali ini. Pada saat yang sama, itu juga berarti menghalangi Federasi Longma. Dalam hal sumber daya dan ruang lingkup pemerintahan, Federasi Longma jauh lebih besar daripada Federasi Douluo. Kali ini Federasi Douluo ada di sini untuk membantu, tetapi dengan cara yang sama, juga perlu menunjukkan Federasi Longma cukup kuat untuk melawannya. Setelah berkonsultasi di dalam Federasi Douluo, karena kali ini ada di sini untuk mendukung Federasi Longma, itu juga harus mencapai beberapa tujuan pertempuran lainnya pada waktu yang sama. Mengalahkan Crimson Realm tentu saja merupakan tujuan pertempuran utama. Kedua, untuk menunjukkan kepada Federasi Longma bahwa ia cukup kuat, dan bahkan memiliki kekuatan ilmiah dan teknologi yang kuat untuk menghancurkan vitalitas Federasi Longma. Poin ketiga adalah berusaha untuk mendapatkan lebih banyak sumber daya dari Federasi Longma melalui dukungan ini. Jadi untuk meletakkan dasar untuk perluasan lebih lanjut dari Federasi Douluo. Dengan pencegahan yang cukup, ketika Federasi Douluo terus berkembang, Federasi Longma tidak akan berani menghentikannya dengan mudah. Tujuan pertempuran yang ditetapkan ini sangat jelas, dan tujuan pertempurannya jelas. Saat ini, ketika armada kelima meletus dengan artileri lubang hitam, benar-benar menghebohkan penonton. Apakah itu Ksatria Naga atau Ksatria Pegasus, atau bahkan keduanya yang pertama, pada saat ini, melihat kekuatan meriam lubang hitam, tidak dapat menahan nafas. Kengerian meriam lubang hitam ini langsung mengguncang seluruh wilayah Crimson. Ini hanya salah satu dari 4 meriam utama. Realm Crimson yang begitu kuat, keberadaan yang menakutkan yang begitu sulit untuk dihadapi, nampaknya sangat mungkin untuk ditekan. Bab 1708, kombinasi dari 4 senjata utama. Pada saat ini, seberkas cahaya besar muncul di medan perang seolah-olah membelah seluruh alam semesta. Cahaya dari senjata utama menembus langit, mengeluarkan cahaya yang sangat kuat. Kemanapun cahaya pergi, nafas yang menghancurkan langit dan bumi memberikan orang getaran yang tak terlukiskan. Yang kedua menyerang adalah senjata utama armada pertama. Moncong besar, seolah-olah memeras semuanya keluar dari dirinya sendiri, meledak dengan cahaya terang yang tak tertandingi. Kekuatan menakutkan langsung menembus penonton, serta tubuh domain merah yang ditekan oleh meriam lubang hitam. Saat seberkas cahaya besar menyerbu ke dalam Crimson Realm, seluruh Crimson Realm berubah menjadi merah keemasan, dan sepertinya ada ledakan besar yang tak terhitung jumlahnya di pesawat. Menghancurkan, tembakan ini disebut kehancuran, hancurkan dunia dan hancurkan bumi. Ketika armada pertama dibangun, pertimbangan pertama bagi tim peneliti dari Federasi Douluo dan tim sains dan teknologi dari Sekte Tang adalah memiliki senjata di alam semesta yang cukup kuat untuk menghancurkan lawan manapun. Hanya saja ini yang bisa memberikan pukulan fatal bagi lawan saat menghadapi musuh yang kuat. Lagi pula, manusia pada saat itu belum benar-benar mulai menjelajahi ruang angkasa, dan penuh dengan kekaguman pada alam semesta. Oleh karena itu, ketika senjata utama ini dipelajari, yang dipertimbangkan hanyalah bagaimana cara mengembangkan kekuatannya secara maksimal. Kemudian, setelah Federasi Douluo mulai menjelajahi alam semesta, ditemukan bahwa senjata utama yang sangat kuat, bahkan bintang, mungkin tidak dapat menahannya. Semuanya memiliki kemungkinan untuk diledakkan. Ini juga berdasarkan kekuatan yang kuat dari armada pertama yang memungkinkan umat manusia untuk berjalan dengan lancar di alam semesta. Tetapi juga karena penelitian tentang senjata utama ini terlalu ekstrim, bahkan dengan mengorbankan sumber daya, jadi jumlah penggunaan yang benar-benar pasif hanya sedikit. Sebuah tembakan, itu benar-benar emas, dan itu juga perlu dirombak, setidaknya kembali ke Federasi Douluo untuk beristirahat selama jangka waktu tertentu sebelum memungkinkan untuk melepaskan artileri utama lagi. Dua senjata utama armada pertama dan armada kelima bisa dikatakan sebagai senjata sekali pakai, dan sama sekali tidak memiliki kesinambungan. Ketika armada kelima pertama kali dikembangkan, ada juga pertimbangan, yaitu membidik musuh yang lebih kuat dan mengkoordinasikan operasi. Dikendalikan dan ditelan oleh senjata lubang hitam,
ditambah dengan pemboman frontal artileri utama kapal perusak armada pertama. Setidaknya dalam imajinasi para peneliti pada saat itu, saya khawatir tidak ada keberadaan di alam semesta yang dapat melawan, dan alam dewa yang legendaris tidak tahu apakah itu akan berhasil. Oleh karena itu, kali ini, armada pertama dan kelima tiba pada waktu yang bersamaan, dan serangan terkuat terjadi secara bersamaan. Kombinasi senjata utama pertama dan kelima juga merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Jika Anda melihat dari kejauhan, apa yang dapat Anda lihat adalah bahwa lingkaran cahaya besar tiba-tiba menyelimuti seluruh bidang alam merah, dan pada saat berikutnya, seberkas cahaya besar telah menembusnya. Yang lebih menakutkan adalah bahwa ketika kekuatan yang kuat dari senjata penghancur utama dibawa masuk, seluruh wilayah merah tampaknya mengembang, seperti balon yang diledakkan, dengan stasiun senjata lubang hitam armada kelima. Lingkaran yang terbentuk diperluas. Ini masih merupakan perubahan terbesar yang dilihat oleh pesawat Crimson Realm setelah kedatangan ini. Seluruh pesawat seakan terbakar dan hancur dengan hebat, adegan ini sungguh menggemparkan. Bahkan di permukaan planet Draco, pemandangan ini bisa terlihat dengan jelas. Horor, itu terlalu menakutkan. Pada saat ini, armada ketiga, yang telah menyelesaikan tugasnya, akhirnya menunjukkan taringnya. Ujung depan kapal perang gabungan segitiga memiliki dua tepi cerah yang terbang keluar. Ketika dua tepi cerah terbang keluar, mereka muncul sebagai segitiga. Ujung depannya tajam, dan dua tepi cerah segitiga berkedip seketika. Kemanapun dia pergi, ada dua tanda hitam pekat. Itu jelas pertanda terbelahnya ruang. Sangat tajam. Senjata utama armada ketiga disebut pistol split segitiga. Disebut sebagai senjata 3 titik. Menggunakan teknologi kompresi dan kondensasi, di antara semua senjata utama, split gun memiliki jarak serang terjauh, ketajamannya dapat memotong hampir semua rintangan di alam semesta. Ketajaman yang tak tertandingi bisa terus menyerang. Dari segi daya ledak saja sudah tentu tidak sebagus senjata utama armada pertama dan kelima, namun dari segi kemampuan tempur yang terus-menerus, jauh lebih kuat. Ketika dikembangkan, itu juga dianggap sebagai suplemen armada pertama. Dan itu paling cocok untuk mengatasi masalah sulit, menggunakan sumber daya terbatas untuk meledakkan serangan terkonsentrasi untuk memecahkan permukaan. Bahkan ada efek ajaib dari membagi medan perang. Ketika dua tepi cahaya segitiga muncul dengan tajam di permukaan domain Crimson, ledakan mengerikan muncul. Domain merah tua, yang seperti balon yang diledakkan, membeku sesaat, pada saat berikutnya, dua tanda cahaya muncul di permukaan domain merah. Serangan artileri utama armada ketujuh juga tiba pada saat ini, hampir segera setelah itu, membombardir titik di mana ujung artileri 3 poin armada ketiga menembus dengan tajam ke zona Crimson. Ledakan mengerikan itu meledak dalam sekejap. Seolah-olah seluruh alam semesta terkoyak, Big Bang yang gila meledak dengan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Dalam penglihatan itu, semuanya berubah menjadi merah keemasan pekat. Ya, warnanya merah keemasan. Armada gabungan dari 4 armada kosmik membuka perisainya secara instan dan mundur dengan cepat. Banyak pembangkit tenaga listrik yang sudah mundur ke kejauhan, semua berkumpul bersama saat ini untuk membuka pertahanan mereka. Perisai Genesis di permukaan bintang naga, ada banyak celah di permukaan, sepertinya itu bisa runtuh kapan saja. Seluruh alam semesta sudah bergetar saat ini. Bahkan di bintang Pegasus yang jauh, pada saat ini, Anda dapat dengan jelas melihat ledakan cahaya di alam semesta, nyala api teror yang meningkat. Jadi, ini adalah pemikiran umum di hati semua pembangkit tenaga listrik Denon dan Pegasus. Jadi, serangan yang begitu mengerikan sejauh yang tidak bisa mereka bayangkan. Setidaknya naga langit pertama benar-benar yakin bahwa jika itu adalah bintang surgawi yang menanggung serangan ini, bintang surgawi mungkin telah dihancurkan sejak lama. Bahkan dengan tambahan bintang Pegasus, ia pasti tidak akan bisa menahannya, serangan mengerikan dari manusia. Ini mengerikan, semua ini sangat mengerikan. Ini adalah kekecewaan umum dari tingkat alam semesta. Apakah teknologi yang dipandu jiwa manusia, armada manusia, mencapai tingkat yang begitu menakutkan? Bahkan jika semua pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super ditambahkan bersama-sama, jika mereka menghadapi konfrontasi, itu hanya akan menjadi hasil kehancuran. Saat menghadapi senjata teroris seperti itu, seseorang hanya bisa melarikan diri. Yang kuat bisa lari, tapi planet ini tidak bisa lari. Dengan kata lain, Federasi Douluo manusia benar-benar memiliki kemampuan untuk menghancurkan planet manapun di galaksi kuda naga kapan saja.
Mengenai kekuatan manusia, Federasi Longma bisa dikatakan memiliki pemahaman baru kali ini, dan untuk sementara, ada perasaan diam. Gelombang kejut yang menakutkan itu masih memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya dalam gelombang. Di bawah serangan yang begitu mengerikan, bisakah pesawat merah itu bertahan? Bahkan jika bertahan, saya khawatir itu akan rusak, bukan? Musuh terburuk ini akhirnya dihancurkan. Tetapi pada saat ini, apa yang dipikirkan Tianlong dan Tianma di dalam hati mereka adalah bagaimana menghadapi Federasi Douluo manusia setelah ini. Mereka tidak tahu bahwa senjata utama armada pertama dan kelima sebenarnya hanya memiliki satu pukulan. Mereka benar-benar takut pada saat seperti itu, manusia akan mengarahkan senjatanya dan membidik bintang naga. Tepat ketika mereka merasa sangat rumit di hati mereka, tiba-tiba, pemandangan aneh muncul. Gelombang kejut yang telah menghilang dengan gila tiba-tiba berhenti tanpa peringatan, dan seolah-olah seluruh alam semesta telah membeku dalam sekejap. Meskipun itu hanya sekejap, rasa kesadaran dari banyak pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang hadir begitu tajam sehingga mereka merasakannya untuk pertama kalinya. Bab 1709, bukankah mati seperti ini? Segera setelah itu, seluruh ruang mulai runtuh dengan hebat. Semua sinar cahaya tiba-tiba runtuh menuju sumber di mana mereka baru saja mulai, seolah-olah lubang hitam benar-benar terbuka di sana, lubang hitam yang bahkan harus ditelan oleh sinar cahaya, akan menelan semua ini. Apa yang terjadi? Ini adalah pemikiran umum di hati setiap orang. Dan kecepatan menelan ini sangat cepat ketika semua sinar cahaya runtuh dan selesai, bola cahaya yang terlihat sangat tidak stabil, ditampilkan sebagai cahaya merah keemasan, berhenti di titik sumber itu. Bola cahaya ini terlihat jauh lebih besar dari alam merah tua sebelumnya, dengan cahaya kemasan, lampu merah, dan bintik-bintik cahaya merah tua di atasnya. Dan semua ini tampaknya sangat tidak stabil, dan sinar cahaya yang tidak stabil mengalir di sekitar, seolah-olah bisa meledak lagi kapan saja. Dan pada saat ini, suara yang sangat tajam tiba-tiba bergema di seluruh alam semesta. Manusia, manusia, hehehehe. Terima kasih, manusia. Kekuatan yang kubutuhkan sebenarnya milikmu. Tunggu, saat aku datang lagi, yang akan kau temui adalah Raja Dewa Merah, alam Dewa Raja Merah. Tunggu aku, semuanya di sini akan milik saya, dan hanya bisa menjadi milik saya. Hahaha. Petik 2. Mendengar suara ini, ekspresi semua makhluk yang hadir berubah secara drastis. Pada saat ini, bola cahaya yang tidak stabil itu tiba-tiba bergerak ke dalam lagi, seolah-olah ada sesuatu yang menghisapnya. Dalam sekejap, bola cahaya itu telah berubah menjadi titik cahaya, dan menghilang tanpa jejak di luar angkasa. Bukan teleportasi luar angkasa, ini jelas bukan penampakan teleportasi luar angkasa, tapi menghilang begitu saja. Suara yang sangat tajam, bahkan histeris, bergema di kesadaran setiap orang kuat yang hadir. Tiba-tiba, warna kulit semua orang menjadi sangat jelek. Ibu dari Crimson, belum mati. Ya, Crimson Realm belum dihancurkan meskipun saya tidak tahu apa yang dia lakukan, saya dapat mendengarnya dari kata-katanya ketika dia pergi. Dia akan kembali lagi, bahkan dia sudah memiliki kepercayaan diri untuk mencapai para dewa. Untuk sementara, penonton tidak bisa berkata-kata. 4 armada besar alam semesta umat manusia juga berada dalam keadaan hening. Armada pertama dan kelima tidak bisa lagi menembakkan senjata utama mereka, dan kapal perang gabungan mulai membongkar armada aslinya. Armada ketiga dan ketujuh masih mempertahankan bentuk gabungan, menunggu pesanan lebih lanjut. Tang Wulin, Gu Yuena, kursi pertama Tianlong dan kursi pertama Tianma saling memandang. Beberapa saat yang lalu, kedua juara utama masih khawatir tentang apakah manusia akan mengarahkan senjatanya, tetapi pada saat ini, hati mereka menjadi lebih berat. Tianma tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah dia tidak akan mati seperti ini? Bagaimana mungkin? Intensitas energi barusan sangat menakutkan. Kepala Tianlong mengerutkan kening, memandang Tang Wulin dan Gu Yuena, dan berkata, saya khawatir kita harus membicarakannya dengan hati-hati. Jika seperti yang dia katakan ketika dia pergi, ketika dia kembali, kita akan melakukannya. Bagi saya takut itu benar-benar keberadaan setingkat dewa. Tidak ada kekuatan untuk menghentikannya lagi. Petik 2. Tang Wulin mengangguk, dan berkata, jangan panik, mari kita analisis situasi saat ini. Di kapal perang kita atau di planet ini, Tianlong pertama kali berkata, silakan datang ke planet kita sebagai tamu.
Perang tiba-tiba berakhir dengan tiba-tiba dalam situasi yang aneh. Ya, hanya secara tiba-tiba yang dapat digunakan untuk menggambarkan akhir medan perang yang tiba-tiba ini. Semuanya berakhir terlalu cepat, tanpa peringatan atau petunjuk apapun. Itu dia. Apakah itu kursi pertama Tianlong atau kursi pertama Tianma? Jantungnya sangat berat saat ini. Ibu Merah tidak mati, itu pasti. Para ksatria naga, ksatria Pegasus, dan pembangkit tenaga dari Federasi Longma, 4 armada manusia, semuanya merasa sedikit bingung. Dengan kekuatan yang mengerikan terkonsentrasi, tidak bisakah itu menghancurkan alam merah? Lawan seperti itu benar-benar terlalu sulit. Bagaimana melakukan? Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Kapan dia akan kembali lagi? Tidak ada yang bisa memberikan jawabannya. Semuanya tidak diketahui, dan hal yang tidak diketahui ini kemungkinan besar akan membawa kehancuran. Tidak hanya untuk Federasi Longma, tetapi juga untuk Federasi Douluo. Di luar angkasa, hanya titik di mana domain merah itu tersisa, meninggalkan titik cahaya. Di bawah mobilisasi, armada Tianhe dan 4 armada utama Federasi Manusia Douluo tetap berada di luar angkasa Dragon Star untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dan banyak orang kuat kembali ke Tianlongsing. Di sisi manusia, hanya Tang Wulin dan Gu Yuena yang menemani mereka. Segala sesuatu yang lain tetap berada di luar angkasa. Kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas mandek di kejauhan. Tadi, ketika ledakan besar terjadi, serangan terkuat dari kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas tidak diberikan. Karena pada saat itu, kekuatan serangan dari 4 kombinasi armada besar sudah mencapai titik jenuh. Jika Anda ikut menyerang, Anda bahkan akan tersapu oleh ledakan dahsyat. Pada saat ini, di kapal perang Raja Naga Hitam bermata emas, kulit Ling Zichen juga menjadi sangat jelek. Tepat ketika senjata utama kapal perang siap, dia merasa ada yang tidak beres. Bisa dikatakan dialah pencetus teknologi pembinaan jiwa kontemporer, khususnya inti dari sumber sirkulasi positif para monomer. Persepsinya tentang kekuatan serangan dan fluktuasi energi yang dilancarkan oleh 4 armada utama Federasi Douluo sangat jelas. Ketika senjata utama armada pertama dan kelima menghantam Crimson Realm, dia benar-benar merasa ada yang tidak beres. Pada saat itu, jika itu adalah situasi terbaik, serangan gabungan dari armada pertama dan kelima akan menghancurkan Crimson Realm. Setidaknya penghancuran artileri utama armada pertama harus melalui tubuh lawan. Tetapi situasinya pada saat itu, seperti balon, domain merah tua diledakkan dan diperbesar. Dan pada saat itu, ketika kekuatan meriam lubang hitam armada kelima dibuka, ada perasaan tenggelam ke dalam. Pada saat itu, perasaannya seperti sistolik dan tertekan, tetapi sekarang memikirkannya secara terbalik, apakah tidak ada kemungkinan untuk ditelan? Orang gila, ibu merah tua itu benar-benar untuk orang gila. Dia benar-benar tidak takut mati. Ling Zichen tiba-tiba menghela nafas panjang. Ada apa dengan Pavilion Lord? Yi Zichen masih lebih suka memanggilnya Pavilion Lord. Ling Zichen berkata dengan suara yang dalam, saya akan pergi ke Dragon Star. Saya khawatir hanya saya yang akan tahu apa yang terjadi pada saat itu. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi. Aku akan menemanimu. Yi Zichen buru-buru mengikuti. Dia tahu betul bahwa dalam hal teknologi bimbingan jiwa, orang pertama di Federasi Douluo ada tepat di depannya. Bahkan seluruh rencana pertempuran untuk serangan di domain Scarlet ini diselesaikan oleh Ling Zichen. Itu adalah proposalnya bahwa armada pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh harus bersatu. Itu juga serangan saturasi yang dia usulkan. Bahkan senjata utama kapal perang Raja Naga Hitam Mata Emas digunakan untuk mengganti bagian yang hilang. Namun, hasil akhirnya berbeda dari yang diharapkannya. Tapi dia juga tidak diragukan lagi yang paling sadar akan apa yang terjadi di medan perang. Setelah setengah jam, para pemimpin Federasi Naga, Tianma dan Longma yang telah beristirahat semuanya terkonsentrasi di ruang pertemuan utama di tempat tinggal Tianlong di kota Tianlong. Suasana di antara penonton sangat menyedihkan, bahkan membuat orang-orang merasa sesak. Kursi pertama naga langit tinggi di kursi utama, dan itu bukan kursi pertama kuda surgawi yang duduk berdampingan dengannya, tetapi Kaisar Naga Douluo Tang Wulin dari Federasi Manusia Douluo. Corak wajah Tang Wulin juga kurang bagus, proses hari ini dilakukan sepenuhnya sesuai dengan visi mereka, tetapi hasil akhirnya agak berbeda dengan penglihatan mereka. Akhiran semacam ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh siapapun. Tidak hanya alam merah belum dihancurkan,
tetapi bahkan ada kemungkinan untuk mencapai alam dewa. Hasil ini mungkin hanya sedikit lebih baik daripada menelan bintang naga langit. Di posisi awal Tang Wulin, Gu Yuena, Ling Zichen dan Yi Zichen sudah berurutan. Keempatnya mewakili sisi kemanusiaan. Kursi pertama Tianlong, kursi pertama berikutnya adalah kursi pertama Tianma. Lalu ada pusat kekuatan dari Federasi Longma lainnya. Bab 1710, dia akan kembali. 4 pembangkit tenaga manusia di depan mereka, pembangkit tenaga Federasi Kuda Naga yang hadir tidak membenci mereka. Dapat dikatakan bahwa di medan perang pada saat itu, jika bukan karena kemunculan Tang Wulin dan Gu Yuena, Ibu Merah tidak dapat ditahan oleh 2 kursi pertama saja. Oleh karena itu, saat ini Federasi Douluo tidak hanya memiliki 4 armada besar untuk didukung, tetapi dalam hal efektivitas tempur tertinggi, tidak kalah dengan pihak Federasi Longma. Selain serangan teroris yang dilakukan oleh 4 armada utama, kehadiran orang-orang kuat Federasi Longma secara alami akan lebih menghormati semua orang di Federasi Douluo. Kepala Tianlong memandang Tang Wulin dan berkata, "Pertama-tama, atas nama Federasi Longma, saya ingin mengungkapkan rasa hormat saya yang tinggi kepada Anda. Saya sangat berterima kasih kepada Federasi Douluo karena datang ke sisi kami untuk mendukung kami terlepas dari pendahulunya. Jika bukan karena Anda, kedatangan Crimson Domain yang tepat waktu, yang lebih kuat dari yang kami harapkan, sudah menjadi musuh yang tidak dapat kami lawan." Petik 2. Tang Wulin berkata, "Anda dipersilakan untuk duduk di kursi pertama. Kami sekarang adalah musuh yang sama, dan kami memiliki musuh yang sama. Hal yang paling mendesak adalah menganalisis situasi saat ini dan melihat bagaimana menghadapi musuh yang kuat yang mungkin kembali kapan saja." Petik 2. Tianlong pertama tersenyum pahit, situasi pada saat itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak dapat saya bayangkan sampai sekarang. Di bawah serangan yang begitu kuat, alam merah muda masih bisa eksis. Meskipun terlihat sangat tidak stabil, Ibu Merah Tua berkata dia memiliki kemungkinan mencapai alam dewa. Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk kembali akan menjadi prioritas utama? Petik 2. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat ini, Ling Zichen tiba-tiba menyela kursi pertama Tianlong, dan semua mata penonton tertarik padanya. Ling Zichen berdiri, merasa sedikit melakukan bagiannya. Sen berkata, "Kali ini rencana serangan armada Federasi Douluo kami dibuat oleh saya. Saya juga paling akrab dengan kekuatan kapal perang kami. Meskipun saya belum menilai hasil akhirnya, saya harus bisa menebak Crimson Realm saat ini." Status. Petik 2. Begitu ucapan ini keluar, semua orang kuat yang hadir tiba-tiba menjadi segar. Hal yang paling merepotkan adalah tidak memahami situasi lawan. Jika Anda bisa menganalisanya dengan efektif, jelas jauh lebih baik. Mata Ling Zichen menyapu wajah orang-orang kuat dari Federasi Kuda Naga yang hadir, dan kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Alam merah memang lebih kuat dari yang kita duga. Tetapi jika saya tidak salah, dalam keadaan seperti itu pada saat itu, dia benar-benar membuat pilihan paling berani." Petik 2. Gabungan senjata utama dari armada pertama, ketiga, kelima, dan ketujuh dan keempat kami sangat kuat. Bahkan jika Crimson Domain lebih kuat dari yang kami harapkan, itu sebenarnya tidak dapat dihentikan. Faktanya, pada saat itu, ada beberapa cara untuk menghadapi situasi di Crimson Domain. Cara termudah adalah memusatkan semua upaya dan menanggungnya secara positif. Ini juga situasi yang paling mungkin dalam prediksi awal saya. Karena ini dapat menjamin integritas Crimson Domain sekalipun rusak parah, itu memiliki potensi untuk kembali. Petik 2. Dan situasi pada saat itu, Crimson Realm kembali ke Crimson Mother untuk pertama kalinya, dan pada saat yang sama semua orang kuat di sisinya dipanggil kembali, dan tampaknya mereka harus melawan dengan semua kekuatan mereka, mirip dengan prediksi awal saya. Petik 2. Dalam prediksiku, situasi lain adalah bertahan hidup dengan merapat. Itu adalah meninggalkan bagian dari alam merah dan menyebar dan melarikan diri. Meskipun senjata utama kita kuat, tidak mungkin untuk mengunci semua keberadaan selama proses peluncuran. Jika kita tersebar untuk melarikan diri, sebagian besar situasi di Crimson Realm harus dihancurkan oleh kita. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, Raja Iblis Dewa bersenjata 8 mau tidak mau menyela, tapi faktanya berbeda dari penilaianmu. Mengapa dia akan mencapai alam dewa? Ling Zichen berkata, karena dia memilih cara yang paling berbahaya. Aku bahkan dapat mengatakan bahwa Ibu Merah itu gila.
Karena cara ini adalah satu-satunya cara untuk menahan serangan kita dan mungkin akan hancur total. Saat kita menjadi yang pertama saat armada utama artileri meledak ke Crimson Realm, dia tidak memilih untuk menurunkan muatan sama sekali, tetapi mengambil semuanya. Dia harus melahap kekuatan artileri utama kami dengan kekuatannya sendiri. Pada saat itu, 4 armada utama kami terkonsentrasi. Kombinasi senjata utama begitu kuat sehingga kami tidak dapat menghitung daya ledaknya pada saat itu. Petik 2. Kalau begitu, Ibu Merah dengan gila-gilaan menelan semua energi senjata utama kita. Ini memungkinkan dirinya untuk memusatkan semua energinya. Pada saat itu, kemungkinan kehancurannya bahkan lebih besar daripada kemungkinan bertahan. Ledakan semacam itu kehancuran benar-benar menghancurkannya. Namun, dia bertahan dan menarik semua energinya kembali. Ini terkondensasi bersama. Situasi pada saat itu sebenarnya seluruh Crimson Domain sudah hancur, dan semuanya disambung menjadi satu. Saya bisa yakin bahwa untuk menyelesaikan konsumsi energi dari senjata utama dari 4 armada, Crimson Mother, untuk bertahan, semuanya di Crimson Domain aku khawatir bentuk kehidupan lain telah dihancurkan, satu-satunya yang benar-benar tersisa dalam kesadaran mungkin hanya dirinya sendiri. Dan trauma itu begitu kuat sehingga bisa berada di ambang kehancuran kapan saja. Petik 2. Mendengarkan analisis Ling Zichen, wajah orang-orang kuat yang hadir mulai terlihat lebih baik. Ternyata Ibu Scarlet tidak sekuat yang dibayangkan, dan masih menghadapi krisis seperti itu. Jika ini masalahnya, bukankah kita masih menang? Lalu apa yang dia tinggalkan pada akhirnya hanyalah ancaman palsu? Tanya Tianma pada kursi pertama. Ling Zichen perlahan menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak. Terus terang, jika Anda menganggapnya sebagai seorang wanita, saya mengaguminya sebagai seorang wanita. Keberaniannya membuat saya kagum. Tang Wulin mendengarkan narasi Ling Zichen. Ketika dia mengatakan ini, meriam manusia yang ada di medan perang muncul di benaknya. Yang di depannya ini juga eksistensi yang telah meluncurkan serangan kehancuran dengan segala cara. Dia berhasil, setidaknya setengah dari itu berhasil. Aku tidak yakin apakah dia bisa mencapai alam dewa. Namun, dia benar-benar mengambil semua energinya. Yang terakhir ditelan, bisa dikatakan menakjubkan. Meskipun dia adalah musuh kita, saya harus mengatakan bahwa dia tidak hanya berani, tetapi juga memiliki kekayaan yang cukup kuat. Hanya ini yang dapat menyelesaikan anti menelan dan pergi dengan energi. Dan energi yang terkandung dalam 4 senjata utama, ditambah energi dari alam merah itu sendiri, dia sudah menjadi basis kultivasi tingkat dewa-dewa. Murni dari sudut pandang energi, saya pikir apa yang dia katakan mungkin untuk dicapai, yaitu, jika dia bisa kembali, maka, itu benar-benar mungkin baginya untuk menjadi generasi Dewa Raja, dan bahkan menjadikan alam merah menjadi alam dewa. Kehidupan yang mati dapat diciptakan kembali, dan keberadaan alam dewa akan benar-benar merusak kita. Terutama ya, keberadaan ini yang mungkin menjadi raja para dewa mungkin sudah gila total. Petik 2. Seberapa besar kemungkinan dia menjadi raja dewa? Tanya Tianlong, mengerutkan kening. Ling Zichen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu, saya khawatir dia bahkan tidak mengetahuinya, tetapi itu pasti mungkin. Kontrol terakhir dapat dirasakan. Dalam ledakan besar, tidak hanya dia kesadaran spiritual tidak hancur, dan bahkan mungkin lebih jauh. Keberadaan Crimson Realm sendiri dimulai dengan melahap. Bisa dikatakan melahap adalah naluri bakatnya, dan itu juga kemampuan bakat, jadi dia berani memilih untuk melahap dalam situasi seperti ini. Ini gila, tapi ini juga jalan pintas. Jika dia kembali lagi, maka aku takut dia benar-benar berada di level Raja Dewa. Jika dia tidak bisa kembali, maka dia akan dimusnahkan di alam semesta. Kedua kemungkinan ini keduanya berhubungan seks, tetapi seberapa besar kemungkinannya, saya tidak dapat menilai. Ini adalah penilaian yang saya berikan untuk situasi saat itu. Petik 2. Setelah selesai berbicara, Ling Zichen kembali duduk di posisinya.